Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Nanas Nawung, Kelurahan Gayam Harjo, Kapanewon Prambanan akan melaksanakan simulasi dengan topik Kalurahan Ramah Anak dan subtopik Pengembangan Keluarga Ramah Anak Semana supaya ngeman lan ramah ing anak. Peralatan sudah komplit, narasumber dan juga penulis ada, pemain dan juga penonton ada. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, sebelum simulasi ini dimulai, marilah kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah Bapak Ibu sekalian, supaya kita lebih semangat dalam melaksanakan simulasi, kita melakukan yel-yel terlebih dahulu ya. Dimohon semuanya untuk berdiri. Setelah hitungan ketiga nih, 1, 2, 3. Tepuk ramah anak. Yuk ciptakan kenyamanan, perlindungan, tumbuh kembang, pasti bisa. Yes, yes, yes. Anak senang, orang tua bahagia. Oke. Dilanjutkan menyanyikan lagu Mars PKK dan Mars KB. Setelah hitungan kedua dimulai. 1, 2. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana. Hidup jaya PKK, hidup jaya PKK. Dilanjutkan menyanyikan Mars KB setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. 3. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tentram sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat dan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun raharja, rumah tangga tentram sentosa. Terima kasih. Dimohon untuk duduk kembali. Baiklah Bapak Ibu sekalian, di depan kita sekarang sudah ada peralatan yang nantinya akan kita gunakan sebagai peralatan yang akan kita gunakan untuk melaksanakan simulasi. Peralatan yang pertama yakni ada beberan yang terdiri dari 21 kolom. Yang nantinya kolom tersebut akan berisi kartu materi, kartu pesan, dan kartu sanksi. Dan alat yang kedua yakni ada penentu langkah. Alat yang ketiga yakni ada lotre. Lotre tersebut berisi dari angka 1 sampai 21 sesuai dengan kolom pada beberan.
Jika nanti jatuh pada angka 4, maka dihitung bersama-sama dari angka 1, 2, 3, dan 4. Jika jatuh pada angka 9, maka dihitung bersama-sama dari angka 5, 6, 7, 8, 9, dan begitupun seterusnya. Alat yang keempat yakni ada 3 macam kartu, yakni kartu materi, kartu pesan, dan juga kartu sanksi. Dan alat yang kelima yakni ada buku tulis yang nantinya akan digunakan oleh penulis untuk mencatat hasil dari simulasi pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai fasilitator, nama saya adalah Eva Zaskia. Dan di sebelah kanan saya ada penulis bernama Ibu Trijuani. Dan di sebelah kiri saya ada narasumber bernama Ibu Trieni Astuti. Dan ada pemain satu bernama Bapak Wawan. Pemain kedua bernama Ibu Esti. Pemain ketiga bernama Ibu Wulan. Dan pemain keempat bernama Ibu Yayu. Serta di depan kita semuanya ada Bapak Ibu penonton. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan simulasi. Jika pemain mengambil nomor lotre, kemudian mendapatkan kartu materi, maka pemain tersebut wajib menanggapi materi tersebut. Dan selanjutnya ketiga pemain yang lain juga harus menanggapi. Dan jika ada penonton yang ingin menanggapi, maka diperbolehkan untuk selanjutnya narasumber yang akan memberikan kesimpulan. Jika pemain mendapatkan kartu pesan, maka pemain tersebut cukup membacakannya dengan jelas dan keras dan tidak perlu ditanggapi. Jika pemain mendapatkan kartu sanksi, maka hanya pemain tersebut yang melaksanakannya. Nah, itulah tata cara permainannya. Kira-kira sudah paham Bapak Ibu sekalian? Baiklah. Nah, kira-kira untuk pelaksanaan simulasi pada hari ini akan membutuhkan berapa waktu atau berapa kali putaran? 1 kali. Oke, baik. Berarti 1 kali putaran, nggih? Baiklah, simulasi bisa kita mulai. Silahkan untuk pemain nomor 1 untuk mengambil lotre. Terima kasih. Di sini saya pemain nomor 1 mendapatkan kolom nomor 12. Mari kita hitung dari angka 10, 11, 12. Ini mendapatkan materi. Apakah yang dimaksud dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya? Di sini pendidikan adalah tentunya anak harus mendapatkan bimbingan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Untuk pemanfaatan waktu luang, anak bisa beristirahat dan bermain dengan keluarga atau teman-temannya. Untuk kegiatan budaya, marilah anak kita itu diberi cerita tentang sejarah, tentang budaya agar menjadi tahu budaya kita. Sekian pendapat dari saya. Waktu saya kembalikan ke fasilitator. Baiklah, selanjutnya pemain nomor 2 silahkan mengambil lotre. Pemain selanjutnya silahkan yang ingin memberikan tanggapannya. Baiklah, silahkan pemain nomor 4 untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya bagi seorang anak adalah, menurut pendapat saya, seorang anak berhak mendapatkan pendidikan, baik dalam pendidikan formal maupun non formal.
Untuk pemanfaatan waktu luang, anak sebaiknya beristirahat atau mungkin berekreasi dengan keluarga. Dalam kegiatan budaya, seorang anak sebaiknya mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di lingkungan sekitar seperti kegiatan budaya dalam kepemudaan ataupun kegiatan lainnya. Sekian pendapat dari saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Selanjutnya silahkan pemain lain yang ingin memberikan tanggapannya. Baiklah, silahkan pemain nomor 3. Saya pemain nomor 3. Menurut pendapat saya, pendidikan adalah orang tua berhak memberikan pendidikan yang layak untuk anak, dan orang tua wajib mendorong anak supaya anak lebih rajin belajar. Dan untuk pemanfaatan waktu luang, anak bisa menggunakan waktu luang untuk beristirahat atau membantu orang tua. Dan untuk seni budaya, orang tua bisa memperkenalkan kepada anak budaya melalui kegiatan tari-tari dari daerah lain. Sekian dari pendapat saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Silakan pemain selanjutnya untuk memberikan tanggapannya. Baik, terima kasih. Yang dimaksud dengan pendidikan adalah anak wajib bersekolah, dan pemanfaatan waktu luang anak wajib mengembangkan diri, contohnya melukis atau membaca buku. Dan untuk kegiatan kebudayaan, kita wajib memperkenalkan dolanan anak seperti dakon, gerobak sodor maupun yang lainnya. Menurut sekian pendapat saya kembalikan ke fasilitator. Silakan penonton yang ingin memberikan tanggapannya. Baik, silakan. Terima kasih waktunya. Saya penonton. Menurut pendapat saya mengenai pendidikan, waktu luang, dan budaya, itu pendidikan sangat penting sekali karena anak-anak bisa mendapatkan keterampilan. Itu pendidikan. Kalau waktu luang itu anak-anak bisa membantu orang tua di rumah belajar dan berolahraga. Untuk budaya itu anak-anak harus dikenalkan dari orang tuanya itu mengenai budaya, yaitu ada budaya Jawa, itu ada kenduri dan latihan tari-tari itu dan sebagainya. Sekian pendapat dari saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Silahkan penonton lain yang ingin memberikan tanggapannya. Baik, silahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut pendapat saya, salah satu tentang seni dan budaya. Menurut saya, seni dan budaya itu sangat penting. Contohnya, kita sebagai orang tua wajib mengenalkan kepada anak kita tentang seni. Contoh ada seni menari, seni gamelan, dan masih banyak lagi. Dan tentang budaya, kita sebagai orang tua wajib mengenalkan kepada anak kita tentang budaya. Salah satunya yaitu budaya berpakaian, dengan tujuan supaya adat kita itu akan selalu lestari dan tentu saja akan turun-temurun hingga anak cucu kita. Demikian menurut pendapat saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Silakan penonton lain yang ingin memberikan tanggapannya. Cukup, baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Waktu saya berikan kepada narasumber untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih atas waktunya, Bapak Ibu beserta pemain 1, 2, 3, dan 4 beserta penonton mengenai materi nomor 12
Itu jawabannya betul semua ya Bapak Ibu, nggak ada yang salah. Akan tetapi saya akan menyimpulkan dari apa yang telah dijelaskan Bapak Ibu sekalian, di antara lain adalah hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi, hak atas waktu istirahat dan pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya. Itulah kesimpulan dari saya untuk menanggapi materi nomor 12. Sekian, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Selanjutnya silakan pemain nomor 2 untuk mengambil lotre. Baik, di sini saya pemain nomor 2, saya mendapatkan materi nomor 14. Mari kita hitung bersama-sama dimulai dari angka 10. 10, 11, 12, 13, 14. Baik, di sini saya mendapatkan materi nomor 14 yang berisi sebutkan apa saja kewajiban seorang anak. Menurut pendapat saya, kewajiban seorang anak menghormati kedua orang tua dan bapak ibu guru yang ada di sekolah serta mencintai tanah air. Sekian pendapat saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Silakan pemain lain yang menanggapi. Silakan pemain nomor 4. Baik, terima kasih. Menurut pendapat saya, kewajiban seorang anak adalah seorang anak yang paling utama wajib untuk menghormati kedua orang tuanya dan hormat kepada anggota keluarga lain, mencintai tanah air, dan beribadah sesuai agama kepercayaan anak tersebut. Sekian pendapat dari saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Silakan pemain lain yang menanggapi. Baiklah, silakan pemain nomor 1. Terima kasih. Menurut pendapat saya, untuk kewajiban seorang anak ini tentunya pertama kali tetap menghormati kedua orang tua. Untuk yang kedua, mendengarkan dan melakukan nasihat dari orang tua. Sekian pendapat saya. Waktu saya kembalikan ke fasilitator. Selanjutnya, silakan pemain selanjutnya untuk memberikan tanggapannya. Ya, saya pemain nomor 3. Menurut pendapat saya, kewajiban seorang anak adalah saling menghormati di lingkungan keluarga, saling menghormati di lingkungan bermasyarakat, dan saling menghormati di lingkungan sekolah. Dan kewajiban anak yang lainnya adalah anak rajin belajar, kemudian taat beribadah, dan menaati segala peraturan yang ada di dalam keluarga, di lingkungan sekolah, atau di masyarakat. Sekian pendapat saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Silakan penonton yang ingin berikan tanggapannya. Baik, silakan. Terima kasih. Menurut pendapat saya, kewajiban seorang anak itu, anak wajib berbakti dan menyayangi orang tua, sesama temannya, dan guru di sekolah. Dan seorang anak wajib membantu pekerjaan ibu di rumah. Terima kasih. Menurut pendapat saya, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Silakan penonton lain yang ingin berikan tanggapannya. Baik, silakan. Terima kasih. Saya pemain. Saya penonton. Pendapat saya tentang kewajiban anak melaksanakan etika dan akhlak yang mulia untuk keluarga maupun di dalam masyarakat. Itu pendapat saya. Waktu
kembalikan ke fasilitator. Silahkan penonton lain yang memberikan tanggapannya. Cukup? Baik. Terima kasih untuk tanggapannya. Waktu saya berikan kepada narasumber untuk menyampaikan kesimpulannya. Terima kasih atas waktunya. Bapak Ibu, saya akan menyimpulkan apa yang telah diuraikan dari materi 14. Jawaban Ibu itu betul sekali ya Bapak Ibu, nggak ada yang salah, nggak ada yang kurang. Akan tetapi saya akan mau menyimpulkan di antara lain adalah menghormati orang tua, wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak mulia. Itulah kesimpulan dari saya yang telah diuraikan oleh Bapak Ibu pemain serta penonton. Terima kasih. Saya akan kembalikan ke fasilitator. Bapak Ibu sekalian, biar kita tambah semangat dalam melaksanakan simulasi, yuk kita selingi dengan lagu sorak-sorak bergembira bersama-sama. Bapak Ibu dimohon berdiri. Setelah hitungan ketiga dimulai, ya. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, merdeka. Republik Indonesia, Indonesia. Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Baiklah, selanjutnya pemain nomor 3 silahkan mengambil lotre. Ya, saya pemain nomor 3 mendapatkan nomor lotre 4. Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Ya, ini saya mendapatkan sebuah pesan yang berisikan program keluarga ramah anak yang dibangun dan dikembangkan agar memenuhi hak-hak anak pada lingkup keluarga melalui pengasuhan yang positif, maka keluarga harus A. Mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak. B. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. C. Mencegah terjadinya perkawinan dini. D. Memberikan karakter dan budi pekerti sejak dini. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Waktu saya kembalikan ke fasilitator. Selanjutnya silahkan pemain nomor 4 untuk mengambil lotre. Baik, saya pemain nomor 4 mendapatkan lotre nomor 15. Mari kita hitung bersama-sama dimulai dari nomor 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baik, di sini saya mendapatkan kartu sanksi, yaitu menyanyikan salah satu lagu dolanan atau lagu daerah. Dan di sini saya akan menyanyikan lagu yang berjudul Gundul-Gundul Pacul. Gundul-gundul pacul cul gembelengan, nyungki-nyungki wakul-kul gembelengan, wakul glimpang sekane tak bisa latar, wakul glimpang sekane tak bisa
Gundul-gundul pacul-cul kemelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul kemelengan, wakul glimpang sekane tati salatar, wakul glimpang sekane tati salatar. Sekian, waktu saya kembalikan ke fasilitator. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan simulasi ini telah selesai dan kira-kira untuk melaksanakan simulasi selanjutnya akan dilaksanakan kapan, Nggih? Besok siang. Jam berapa dan di mana? Jam 13 pagi Rumah Limasan. Oke, baik. Berarti simulasi selanjutnya akan dilaksanakan besok pada hari Rabu pukul 13 di Joglo Limasan Padukuhan Nawung. Oke, sepakat semuanya, nggih? Oke, baiklah. Selanjutnya waktu saya berikan kepada penulis untuk membacakan hasil atau kesimpulan dari simulasi pada hari ini. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan hasil simulasi Kalurahan Ramah Anak dengan topik Kalurahan Ramah Anak, subtopik pengembangan keluarga ramah anak semana supaya ngeman lan ramah ing anak, kelompok Nanas Nawung Wayam Harjo Prambanan. Tempat Rumah Limasan Padukuhan Nawung Wayam Harjo, hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Fasilitator Ibu Eva Zaskia, penulis Ibu Tri Juwani, narasumber Ibu Tri Eni Astuti. Pemain pertama Bapak Yuli Kurniawan, pemain kedua Ibu Esti Winariati, pemain ketiga Ibu Wulan Rahayu, pemain keempat Ibu Yayu Setiawati. Pemain pertama membahas materi nomor 12. Apa yang dimaksud dengan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya? Hasil pembahasan, anak-anak berhak mendapatkan pendidikan formal dan non-formal. Anak-anak dapat memanfaatkan waktu luang untuk istirahat, belajar menari, bermain dolanan anak, ataupun bermain alat musik daerah. Mengenalkan pakaian adat daerah kepada anak-anak. Kesimpulan narasumber. Yang pertama, hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan tanpa diskriminasi. Yang kedua, hak anak waktu istirahat dan pemanfaatan waktu luang untuk kegiatan seni dan budaya. Pemain kedua membahas materi nomor 14. Sebutkan apa saja kewajiban seorang anak. Hasil pembahasan, berbakti kepada kedua orang tua dan guru di sekolah, menjalankan kewajiban beragama, memiliki etika dan adab yang baik, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencintai tanah air, menghormati dan menyayangi keluarga, teman, dan masyarakat. Kesimpulan narasumber. Yang pertama, menghormati orang tua, wali, dan guru. Kedua, mencintai keluarga, masyarakat, menyayangi teman. Yang ketiga, mencintai tanah air, bangsa, dan negara. Yang keempat, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Yang kelima, melaksanakan etika dan akhlak mulia. Pemain ketiga mendapatkan kartu pesan. Program keluarga ramah anak yang dibangun dan dikembangkan agar memenuhi hak-hak anak pada lingkup keluarga melalui pengasuhan yang positif, maka keluarga harus pertama, mengasuh, mendidik, memelihara, dan melindungi anak. Kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Yang ketiga, mencegah terjadinya perkawinan dini. Yang keempat, memberikan karakter dan budi pekerti sejak dini.
Pemain keempat mendapatkan kartu sanksi menyanyikan lagu Dolanan Daerah. Dan pemain keempat menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Kegiatan simulasi selanjutnya akan kita laksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 jam 13 waktu Indonesia Barat, bertempat di Rumah Limasan Padukuhan Nawung Ngayam Harjo. Demikian hasil simulasi Kelurahan Ramah Anak pada kesempatan kali ini. Waktu saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu sekalian, dimohon untuk berdiri. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Kasih Ibu. Setelah hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Baiklah Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Simulasi pada hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan doa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya sebagai fasilitator, jika dalam penyampaian banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.